Ya, jadi teman-teman kalau misalnya mau membuat kalimat pasif begitu ya, kalimat pasif yang mengandung, apa ya, kalimat pasif di pertanyaan seperti itu. Jadi teman-teman yang harus diikuti adalah aturan seperti ini. Hampir sama dengan, kalimat pasif biasa, cuman auxiliary atau helping verb-nya itu terletak mendahului subjek. Kalau misalnya sebelumnya itu langsung ya, setelah subjeknya, tetapi ini dibalik karena dia pertanyaan. Misalnya, "Is Bob help to repair a motorcycle?" Kemudian, "Is Bob being helped to repair a motorcycle?" "Was Bob helped to repair a motorcycle?" "Was Bob being helped to repair a motorcycle?" Dan lain sebagainya. Oke, jadi yang, akhir ini bukan tanda titik, harusnya tanda tanya seperti ini ya. Is Bob help to repair a motorcycle? Kita ada auxiliary di sini, lalu diikuti dengan subject, kemudian ada past participle. Lalu sama di sini, jadi tinggal auxiliary-nya kita dahulukan sebelum subject. Kalau misalnya yang, sebelumnya tadi, Bob is help to repair a motorcycle untuk kalimat pasif biasa. Ketika kita mau mengubahnya ke pertanyaan, berarti is-nya kita dahulukan, auxiliary atau helping verb-nya kita dahulukan di awal, is Bob kemudian diikuti subject begitu. Is Bob help to repair a motorcycle? Kemudian is Bob being helped to repair a motorcycle? Was Bob helped to repair a motorcycle? Begitu. Was Bob being helped to repair a motorcycle? Has Bob been helped to repair a motorcycle? Jadi bukan lagi Bob has been helped ya, melainkan has Bob been helped to repair a motorcycle? Kemudian ada had Bob been helped to repair a motorcycle? Will Bob be helped to repair a motorcycle? Is Bob going to be helped to repair a motorcycle? Jadi teman-teman yang harus diingat adalah penggunaan auxiliary atau helping verb itu mendahului subjeknya ketika kita mau menggunakan sebagai pertanyaan, bukan kalimat biasa lagi, tapi menggunakan kalimat pertanyaan, maka harus dibalik auxiliary atau helping verb-nya mendahului subjek, bukan setelah subjek. Itu poin pentingnya. Jadi seperti itu. Kemudian, using passive voice di sini, yang teman-teman harus ingat tadi sempat saya sentil juga. Jadi biasanya memang passive voice atau kalimat pasif itu tidak menggunakan frasa by, biasanya ya. Meskipun memang kadang-kadang mungkin teman-teman bisa menemukan saja kapan, waktu begitu ada by-nya kok gitu, nggak masalah. Jadi bisa menggunakan by, bisa tidak, cuma memang biasanya kalimat pasif itu tidak menggunakan frasa by, karena kita tidak menekankan, siapa oleh siapanya. Misalnya, Bob is helped by Roy to repair a motorcycle. Oke. Jadi passive voice atau kalimat pasif itu lebih sering digunakan ketika pelaku tindakan tersebut tidak diketahui atau tidak penting untuk diketahui. Biasanya seperti itu. Misalnya, eee, ikannya dimakanku, apa namanya, ikannya tadi dimakan gitu ya. Sama siapa, mungkin yang makan kita nggak ini, apa namanya, nggak terlalu penting seperti itu. Atau misalnya seperti ini, rumahnya sudah disapu, misal, contoh gampangnya seperti itu. Entah tadi siapa yang nyapu, kita nggak membutuhkan informasi itu, ya. Jadi kita cuma mau memberi info kalau misalnya rumahnya sudah disapu. Itu artinya tidak perlu disapu lagi, misal seperti itu. Jadi rumahnya sudah disapu kok, gitu. Jadi tidak perlu disapu lagi. Nah, itu contoh contoh penggunaan passive voice, kalimat pasif. Makanya dia oleh siapanya kadang memang tidak terlalu penting gitu ya, tidak terlalu penting dan karena tidak terlalu penting biasanya juga tidak disematkan dalam kalimat begitu. Tapi kalau misalnya mau disematkan dalam kalimat, boleh saja sebenarnya. Ya, tapi kalau misalnya tidak pun tidak apa-apa, seperti itu. Bob is helped by Roy to repair a motorcycle, kita juga bisa bilang Bob is helped to repair a motorcycle. Seperti itu. Kemudian contoh lainnya adalah rice is grown in Indonesia. Rice is grown in Indonesia by people, by farmers, by someone. Kita tidak membutuhkan informasi itu untuk membuat kalimat pasif, jadi kita cukup mau tahu infonya kalau misalnya, oh padi itu juga ditanam loh di Indonesia, begitu. Padi itu juga ditanam di Indonesia. Jadi mungkin seharusnya masyarakat Indonesia tidak kekurangan pangan, misalnya seperti itu. Jadi kita mau menegaskan kalau misalnya di Indonesia itu ada padi, orang-orang menanam padi, entah itu siapa yang, menanam, entah itu masyarakat ataupun petani ataupun seseorang misalnya Pak Edo atau siapa begitu ya. Kita tidak menegaskan tentang siapa yang menanam, tapi kita lebih menegaskan kepada esensi, oh padi ditanam, begitu. Jadi tidak penting untuk mengetahui siapa yang menanam dalam konteks kalimat itu ketika kita menggunakan passive voice.
Nah, kemudian terkadang meski penulis tahu siapa pelakunya, tetapi ia memilih menggunakan kalimat pasif dengan frasa by untuk memberikan fokus pada subjek kalimat tersebut. Nah, seperti itu. Jadi, ya kadang-kadang boleh pakai, kalau misalnya tidak pakai juga tidak apa-apa. Tergantung dari kita sendiri yang mau membuat kalimatnya seperti apa. Nah, kemudian oke, ada juga contoh, "This rug was made by my mother" di sini ya. "This rug was made by my mother" di sini kita menegaskan this rug-nya itu dibuat oleh ibuku ya, fokusnya tapi di this rug ketika kita menggunakan passive voice. Kita tidak fokus kepada siapa yang membuatnya, tapi kita fokus kepada objeknya. Jadi ketika kita mau fokus kepada objek, tidak perlu menggunakan frasa by atau ya itu esensi dari penggunaan passive voice, tidak penting oleh siapa, tetapi kita lebih fokus kepada objeknya. Makanya kenapa ada, pembentukan kalimat pasif, entah itu dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris seperti yang kita pelajari saat ini. Oke, jadi itu tadi penggunaan passive voice, penggunaan active voice, bagaimana cara membedakan antara aktif dan pasif, dan pola-pola atau aturannya ketika kita membuat kalimat-kalimat dalam passive voice. Oke, so thank you so much. Untuk video selanjutnya, let's learn subject verb agreement in the next video. Bye.